Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para subscriber NU Suara NU Kadungrejo yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bisa kembali menampilkan satu konten podcast yang keempat. Dan tamu kita kali ini tidak membahas seputar fikih atau kehidupan seperti kemarin, tapi kita lebih membahas seputar keuangan di NU ini. Karena yang kita undang adalah beliau yang mengelola Lazisnu di ranting kita, ranting NU Kadungrejo. Beliau adalah Pak Bukhori. Assalamualaikum Pak Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah pamestunipun. Oke. Kalau dari tiga narasumber kemarin itu, sebelum saya bertanya, saya persilakan mereka untuk menceritakan sedikit biografi waktu kecil supaya penonton kita yang di luar Kadungrejo ini bisa tahu sebenarnya ini narasumber ini siapa toh gitu. Jadi monggo jenengan ceritakan biografi singkat jenengan. Terima kasih. Untuk biografi singkat saya, mungkin kalau warga Desa Kadungrejo sudah tahu, saya adalah anak petani yang mana dulunya saya tidak tahu tentang organisasi. Dari kecil saya disuruh di sawah, ngarit, itu hal biasa. Sampai di tingkatan MI saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, kemudian melanjutkan di MTS dan Madrasah Aliyah Darul Ma'wa Plandirjo. Kemudian saya menjadi ke langitan untuk khidmah nonggone langitan, tukang sampah, tukang masak nonggone kantin. Itu biografi saya. Kemudian saya mengikuti jejak-jejak para sesepuh di Kadungrejo sehingga saya dijadikan ketua Lazisnu mulai tahun 2020 sampai sekarang. Itu sekilas biografi saya. Dan hari-hari saya seperti yang lain, anak petani, saya juga mengarit, itu aktivitas saya. Aktivitas sehari-hari mengarit. Termasuk TikToker nggak Pak? Itu hanya sebatas hiburan untuk band koyo wong saiki ngoten. Itu sekilas dari biografi saya, Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka. Seputar Lazisnu, ini bagi mereka yang belum tahu Lazisnu itu sebenarnya apa dalam NU. Jadi pertanyaan pertama mungkin yaitu seputar apa itu Lazisnu dan peran utamanya dalam masyarakat. Monggo. Terima kasih. Untuk Lazisnu, mungkin kita sering mendengar tentang Lazisnu, tapi apa yang ada di Lazisnu mungkin belum tahu, banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu apa itu Lazisnu. Lazisnu adalah lembaga amal zakat, infak, dan sodakoh yang berada di organisasi NU. Lazisnu sendiri itu terbentuk dari PBNU, mungkin kalau tidak salah itu di tahun 2024, sampai ada beberapa verifikasi sehingga sampai turun di ranting itu di Kadungrejo terutama itu di tahun 2020 baru bisa melaksanakan instruksi dari PBNU untuk membuat Lazisnu. Lazisnu itu sendiri adalah badan otonom di bawah naungan NU yang memiliki dan bisa mengelola programnya. Nah, di Kadungrejo sendiri Lazisnu dibentuk adalah untuk mengelola dan mengeluarkan zakat, infak, sodakoh dari masyarakat kepada mereka yang membutuhkan. Sementara Lazisnu di Kadungrejo itu hanya baru bisa mengelola berkaitan dengan sodakoh, infak, dan
sedekah. Itu tentang Lajisnu yang ada di Kadungrejo. Jadi sekali lagi Lajisnu ini mempunyai lembaga yang dibentuk atau lembaga otonom, tapi berdirinya itu di bawah naungan NU. Jadi Lajisnu tidak bisa lepas dengan Nahdlatul Ulama terutama di desa Kadungrejo. Itu Pak mungkin seputar Lajisnu. Oke, cukup jelas ya, cukup jelas, mungkin cukup membantu bagi kita yang belum tahu Lajisnu itu apa sebenarnya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana proses pengumpulan dana di Lajisnu? Itu dari jenengan mendapatkan dana dari masyarakat itu prosesnya bagaimana? Untuk pengumpulan dana pada waktu kita di tahun 2020 dalam pengumpulan dana itu sangat sulit karena di situ membutuhkan orang yang tidak, karena di Lajisnu itu tidak ada bayaran, tidak ada bayaran. Jadi bayarannya ya BTA. Tidak ada gaji, tidak ada gaji, bank tabungan akhirat. Jadi untuk Lajisnu pengumpulan dananya itu pada waktu pertama kita itu melalui jamaah-jamaah, terus ada jungut sampai beberapa kali mencari orang yang mau. Alhamdulillah dengan adanya Lailatul Ijtima yang setiap tanggal 15 Komariah itu NU membuat perkumpulan Lailatul Ijtima, sehingga terjadi di desa Kadungrejo itu kurang lebih ada sampai 9 juru pungut. Mungkin kalau di Kerandon, di Kadungrejo itu ada 5 dukuhan, ada Kerandon, Mandek, Kadung, Karanglo dan Mojo. Nah, setiap dukuhan itu ada juru pungut. Yang mana sebelum tanggal 15 Komariah itu juru pungut itu melawang, Pak. Nah, juru pungut itu melawang itu berarti datang ke rumah-rumah ya? Datang ke rumah-rumah. Sampai makanya jarang yang mau menjadi juru pungut. Karena apa? Harga diri, Pak. Harga diri. Kaya wong ngemis, Pak. Nyuwun sewu, bahasane ngoten. Sampai kemarin itu saya dengan bendahara Lajisnu pernah sampai terjun di lapangan melalui Jamiah Tahlil mulai dari Kerandon sampai Mojo, itu mengenalkan apa itu Lajisnu. Sampai saya bilang gini, wis to Mbah, jenengan nek wonten si A, contoh di Kadung Pak Kuswadi, saderenge tanggal 15 Mbah nek jenengan panggih Pak Kuswadi mbeto tas ijo, jenengan celuk Pak. Celuk piye? Wis to jenengan paringi dhuwit 2000 mboten napa-napa. Tapi alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, alhamdulillah Lajisnu Kadungrejo melalui juru pungut yang saya apresiasikan sangat bagus, karena tidak semua orang mampu dan mau. Ada yang mampu tapi tidak mau. Yang penting mau sehingga dia mampu GPI turut lawang saat durunge tanggal 15. Itu melalui itu. Jadi melalui juru pungut yang ada di Kadungrejo kurang lebih ya sekitar sampai 9 orang. 9 orang ya. Untuk mengumpulkan dana dari uang recehan. Memang hasilnya recehan, Pak. Mungkin dari bendahara itu sampai setengah sak, Pak. Koin niku ya. Koin. Memang judulnya koin, sehingga koin, tapi alhamdulillah pada sampai Yai Maulan itu ngendikan gini. Nek iso bar subuh kuwi kudu nglebokno mbah 500 repes, mbah 1000 repes kuwi lebokno nang nggone apa kuwi kaleng yang sudah disediakan. Itu, Pak. Jadi pengumpulan dana melalui jungut perdukuhan. Juru pungut perdukuhan ya. Juru pungut dukuhan, ya. Kemudian masalah Lajisnu ini kan berarti pengelolaan uang. Yang namanya uang itu kan rawan disuudoni orang gitu. Betul, Pak. Betul. Jadi jenengan sebagai pengelola dana Lajisnu, sebagai pembawa pengampu dana Lajisnu itu bagaimana transparansi laporan keuangan Anda itu agar dipercaya orang, bagaimana Pak?
Saya kira simpel gini, karena didikan kita mulai dari kecil yang sangat rawan itu adalah penggunaan uang. Saya sebagai ketua Lazisnu, saya itu tidak pernah membawa uang sepeser pun. Jadi kalau ada uang dari juru pungut, itu langsung dikendalikan oleh bendahara, yaitu Bapak Sunjani. Dan untuk pengelolaannya itu setiap Lailatul Ijtima, alhamdulillah dengan adanya Lailatul Ijtima di NO Ranting Kadungrejo ini bisa membawa Lazisnu semakin bisa maju. Karena apa? Pada setiap Lailatul Ijtima, uang koin yang dikumpulkan dari Jungut mulai Kerandon sampai Mojo itu saya bacakan. Kerandon dapat berapa? Berarti semacam laporan keuangan gitu, Mas? Ya, laporan keuangan. Jadi di situ nanti setiap dukuan tahu kalau Kerandon umpama dapat 1 juta, Mandek 1.500.000, Kadung, Mojo, Keranglo sampai Mojo, saya bacakan semua. Dan di situ nanti karena kita juga bekerja sama dengan Toko Lazisnu. Apa itu Toko Lazisnu? Toko Lazisnu adalah toko yang menyalurkan bantuan-bantuan dari Lazisnu. Nanti di situ di Lailatul Ijtima langsung laporan dalam 1 bulan ini per toko itu sudah mengeluarkan berapa, menyesuaikan orang yang meninggal. Dan dalam pengolahan dana itu setiap 1 bulan itu pasti laporan secara umum di masyarakat yang ditempati Lailatul Ijtima. Tapi ada setiap 1 tahun sekali kita laporan keuangan Lazisnu, mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu banyak sekali, bukan hanya untuk kematian, dan di situ dihadiri oleh siapa? Semua petinggi-petinggi NU, mulai dari Rois Suriyah NU, Tanfid, dan departemen dan badan otonom yang ada di NU mengetahui semua terkait keuangan Lazisnu. Itu Pak, dari cara pengelola transparansi itu. Oke. Kemudian kan dana ini kan juga tidak bisa dikatakan kecil nggih Pak? Iya. Cukup ada lah ya. Banyak Pak. Tidak mungkin jenengan itu mengelolanya sendirian. Yeah. Saya ingin tahu sebenarnya proses pengelolaan dana dan pengambilan keputusan dana ini untuk kegiatan apa, itu melibatkan siapa saja Pak? Dalam pengambilan keputusan, meskipun Lazisnu itu badan otonom, tapi di bawah naungan NU, untuk Ranting Kadungrejo berkaitan dengan pengambil keputusan itu kami selaku ketua Lazisnu tidak bisa lepas dengan jajaran NU Ranting Kadungrejo. Mulai sesepuh NU kita undang, kita buat program, kita buat rencana kerja apa. Karena saya punya berpikiran seperti ini. Saya sebagai, mungkin kalau tua belum belum ya, belum masih tapi saya tetap kudu amit nonggone wong tua NU. Jadi meskipun dari saya selaku pemegang Lazisnu punya program, tetap tak sowankan kepada sesepuh NU. Tidak semena-mena gitu? Oh, tidak semena-mena Pak. Makanya kemarin itu sampai saya mau mundur, maksudnya gantian rolling. Ternyata dari sesepuh NU belum bisa lanjutkan ya. Disuruh 1 lagi gitu. Mas Jani pun sama mestinya. Tapi Mas Jani itu, Bapak Jani selaku bendahara iki pegelen nggawa duit. Makanya aku sangat sarujuk dengan Bapak Jani. Kalau saya pribadi jadi bendahara Lazisnu Pak, enggak mampu. Saiki ya uang 3 juta sampai 5 juta berupa koin sampai setengah sak. Mas Jani, Pak Sunjani itu setiap malam ngitung dari uang itu. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu saya tetap
sam'an wa ta'atan kepada sesepuh-sesepuh NU yang ada di Kadurjo, Pak. Nggih. Berarti cukup itu nggih. Ya, Ada izin dulu, ada Ada koordinasi, izin, ada betul. komunikasi ke atasan nggih. ada Mboten atasan. semena-mena. Hmm. Kemudian uang ini kan tidak mungkin kita simpan tanpa adanya program ya Pak. Maksudnya Betul. Lajus ini itu pasti nanti sebagai penunjang program NU. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, dan program itu kan visi misi itu adalah napa? Jangkauan yang jangka panjang itu harus dilalui bertahap ngoten nggih. Ada tahapan-tahapannya. Artinya ada program prioritas ngoten. Nah, yang saya tanyakan dari uang Lajisnu ini apa prioritas program yang didanai oleh Lajisnu? Saya minta jenengan memberikan contoh konkret gitu Pak. Untuk program dari Lajisnu, saya punya pikiran seperti ini. Sumur itu kalau kita biarkan tidak ditimba, maka sumur itu akan apa? Cara Jawane butek, ora iso Keruh, bening. Keruh. Dan sumbernya tidak bisa lancar. Maka dari Lajisnu untuk program bagaimana cara uang itu dihabiskan. Loh, kok dihabiskan Pak? Karena saya pernah ikut latihan, nek uang Lajisnu pengen gede, ojo disimpen duit tok, ojo disimpen. Justru keluarkan maka akan mendapatkan yang lebih banyak. Nah, sehingga dari proses itu kudu dikeluarno ben lah akeh sehingga mempunyai program. Prioritas yang mana program itu tidak pandang bulu. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kayak semboyane Jadi Ya. cukup unik ini. Dari Justru rakyat harus dihabiskan ya Pak. Dihabiskan. Makanya dari sini dulu pada waktu terbentuknya Lajisnu hanya santunan kematian saja. Di situ santunan kematian hanya berupa air 5 dus. Terus bertambah lagi di tahun depannya, akhirnya sampai hari ini setiap orang meninggal di Kadungrejo itu dikasih 5 dus air mineral, 5 kilo gula, 5 kilo minyak. Itu program prioritas yang mana itu tidak pandang bulu sedesa Kadungrejo. Baik orang yang meninggal itu nyuwun sewu, apa itu derek ngumpul no koin napa mboten tetap diparingi. Jadi tidak pandang bulu. Karena dulu pernah kita kasih untuk duafa saja untuk orang yang meninggal, ternyata ada masukan untuk orang meninggal yang sohibul musibahnya itu dikasih santunan kematian berupa 5 dus air mineral, 5 kilo gula, 5 kilo minyak goreng. Nah, itu bekerja sama dengan toko Lajisnu. Itu program yang prioritas. Kemudian dengan berjalannya waktu, melihat piye carane mang neh ben dhuwit nang entek. Pokoke intine ben nang entek. Akhire kemarin di 2023 2024 menjadi program prioritas yang kedua adalah santunan kepada duafa. Santunan kepada duafa yang mana kemarin pertama 60 orang, yang kedua juga 60 orang. Setiap duafa itu dikasih beras 10 kilo, bukan beras sembako tapi beras yang terbaik. Jadi kemarin dibelikan sama bendahara itu harga sampai 13.500 sampai 14.000. Itu sudah 120 orang. Itu program rencana dari tim Lajisnu itu membuat program setahun 2 kali pada masa paceklik kita ngasih pada orang duafa beras. Itu program. Terus kemudian berjalannya waktu lagi ada santunan anak yatim. Kalau biasanya santunan anak yatim itu kan biasanya dilakukan pada waktu Muharram. Tapi Lajisnu dan NU beda. Nek Muharram wis kakean sing maringi. Sehingga
pada waktu akhir bulan puasa. Ramadan ya. Bulan Ramadan. Nah, kemarin itu sampai 35 anak yatim atau yatim piatu umur kelas 6 SDMI ke bawah. Itu kemarin dari koin saja itu biasanya hanya dapat 3.500.000, pada waktu ada yatim itu hampir 5 juta. Itu yang dari koin. Hampir 5 juta ya? Hampir 5 juta yang koin saja. Karena pada waktu kesepakatan, pada waktu ada santunan anak yatim, 1 bulan itu full kita kasihkan kepada anak yatim. Sehingga kemarin kumpul dengan NU itu sampai 35 anak itu hampir 1 jutaan, berarti hampir kemarin tuh 35 juta. Per anak ya? Hampir 1 juta. Satu desa dapat 35 juta, per anak dapat 1 juta. 1 juta. Ya, 1.200.000 katanya itu. 1.200.000. 1.200.000 ya. Itu dari pelopor-pelopor NU dari Kadurjo, saya pribadi masya Allah matur suwun dengan sesepuh-sesepuh NU yang membidangi hal untuk bersedekah, gawe contoh. Jadi sesepuh NU Kadurjo itu beda dengan yang lain. Tidak cuman ngomong ya Pak? Tidak cuma ngomong, iya memang betul. Ngasih support juga contoh langsung kita kerjakan, sehingga anak-anak muda seperti saya dan dari IPNU, IPPNU, dari Banom NU sangat antusias sehingga mengumpulkan dana itu. Kemudian ada yang terobosan terbaru lagi, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Apa itu? Ada BMT NU atau BMT Lajisnu Ranting Kadurjo. Itu kemarin dari uang yang terkumpul dari koin itu yang disalurkan kepada BMT itu sudah 35 juta. Nah, itu digunakan untuk siapa? Itu untuk anggota, seluruh anggota NU yang mana kalau mau meminjam tanpa ada apa? Bunga? Enggak, tanpa ada jaminan. Jaminan ini kepercayaan, jaminan ini karo Gusti Allah wae jadi Mas Jani ngono. Jadi sampai 35 juta itu kita angsur uang 500 ribu, diangsur 10 kali, diangsur 57 dengan yang 7.000 itu adalah ujrohnya untuk pengelola itu. Jadi saya potong bentar Pak, ini biar enggak salah paham. BMT itu maksudnya Baitul Mal wa Tamwil nggih, bukan bantuan tunai niku bukan. Boten. Nanti takutnya salah paham nanti. Baitul Mal wa Tamwil. Nah itu karena apa? Karena saya melihat di MWC kecamatan ada BMT. Kenapa kita diranting? Karena ada uang. Harus bisa mencontoh yang terbaik dari BMT yang ada. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun. Alhamdulillah lancar semua, lancar. Enggak ada tunggakan enggak ada. Jadi sampai kemarin kekurangan dana sehingga kita meminjam dari atau kita meminta dari uang NU untuk apa itu? Untuk BMT-nya itu. Mungkin Pak Iku Pak program-program nantinya. Niku terkait program nggih. Tadi juga jenengan singgung sedikit bahwa sasarannya ini gini. Yang ingin saya tanyakan itu kriterianya Pak. Kriteria yang bisa mendapatkan sumbangan dari Lajisnu itu bagaimana, dan mekanisme bagaimana cara penyerahan dana ini ke mereka yang membutuhkan. Mekanismenya sekali lagi dari kami hanya sebatas pelaksana. Meskipun punya program, tapi kita itu hanya pelaksana. Program kita godok bersama dengan petinggi-petinggi NU, sesepuh-sesepuh NU. Akhirnya kita yang melaksanakan. Kriteria untuk mungkin tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kalau untuk santunan kematian itu tidak pandang bulu. Seluruh desa Kadungrejo
bahkan kalau ada orang luar dari desa Kadungrejo kok meninggalnya di Kadungrejo, tetap dikasih santunan kematian itu. Kemudian ada santunan du'afa. Du'afa itu nanti yang menyeleksi kita itu bekerja sama dengan juru pungut. Yang mana juru pungut itu adalah orang yang tahu kondisi, orang yang tahu situasi kondisi di lingkungan sekitarnya, sehingga juru pungut lebih paham. Berarti du'afa orang yang kasarannya orang kena diari, Pak. Karena di desa Kadungrejo mungkin juga banyak untuk apa nanti orang itu bergiliran, kalau tahun ini sudah dapat, tahun depan tidak, jadi gantian Pak. Itu yang berkaitan dengan kriteria santunan itu. Tapi nek santunan yatim jelas tidak pandang itu mampu dan tidak mampu, yang penting dia kategori yatim. Untuk BMT tidak ada batasan, dalam artian tidak ada kriteria. Kriteria siapa? Semua warga NU Kadungrejo. Berarti orang kaya boleh Pak? Boleh. Boleh. Nah, justru malah kita dari orang-orang kaya itu, kalaupun nanti biar bisa kemarin juga ada omongan seperti ini, nanti kita akan menggait pada orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu untuk menanamkan modal dengan tidak ada apa-apanya, tapi daripada uang disimpan di bank, disimpan saja di Lajisnu untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi kriteria seperti itu Pak. Kemudian pengelolaan Lajisnu ini kan mestinya tidak selalu berjalan mulus Pak, pasti ada kendala-kendala lah. Nah itu yang ingin saya tanyakan, itu kendala tantangan terbesar atau kendala yang biasa dihadapi oleh tim Lajisnu itu bagaimana? Apalagi kita ini kan di tingkat ranting gitu. Mungkin nanti konteksnya beda kalau di MWC atau di PAC. Pripun? Tantangan terbesar ini masih ada sebagian masyarakat sedesa Kadungrejo, sebagian semuanya, sebagian kecil. Masih belum optimal dalam bersedekah, terutama koin. Kalau mungkin kita perlu akui bahwa sedesa Kadungrejo, saya selaku Ketua Lajisnu sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada warga Dukuh Mandek. Selama ini mulai adanya koin, Dukuh Mandek itu selalu terbanyak. Mungkin bagian ini nanti dipotong Pak sama editor. Selalu terbanyak. Karena apa? Mandek itu setiap bulan berkisaran 1.300.000-an. Nomor 2, ranking kedua itu Kerandon. Domisili jenengan. Di Kerandon itu 900 sampai 1 juta. Nomor 3, apresiasi kepada Dukuh Kadung. Dukuh Kadung itu hanya 4 RT, tapi bisa mendapatkan koin itu sampai 600.000. Karanglo itu banyak sampai RT 26 itu, mulai 19 sampai 26 itu berkisaran 700. Dan Mojo 4 RT, dan ini semoga bisa menjadi pemacu. Amin. Mojo berkisaran 250 sampai 300 per bulan. Tapi alhamdulillah dari itu loh. Kalau masalah kendala dalam pengumpulan dana, mungkin masyarakatnya masih belum sadar, dalam artian padahal uang koin itu susuke blonjo dikelompokno ya kena. Tapi mungkin itu PR Pak. Jadi untuk dalam pengumpulan hal yang terbesar, kendala dalam pengumpulan koin itu mungkin sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh Pak. Ada sebagian masyarakat sebagian kecil. Tapi Ya. tapi kalau saya lihat
Yang konsisten sekecamatan Burno mungkin bisa didengarkan dari sekecamatan Burno. Yang konsisten itu hanya Kadurejo. Hanya Kadurejo yang konsisten itu. Oke. Berarti kalau ada komentar-komentar positif dari ranting luar itu ya memang beliau ini yang mengelola gitu. Ya betul Pak. Bisa ditanyakan langsung misalnya. Nggih. Mungkin kalau mau ada studi banding atau gimana gitu Pak. Bisa. Kemudian yang berikutnya Pak, ini kan selama ini setahu saya dan sesuai penjelasan jenengan tadi, ini kan Lazisnu masih memakai cara-cara manual ya, cara-cara tradisional dari pintu ke pintu, cara manual. Pertanyaannya apakah ada inovasi Pak, inovasi atau mungkin program digitalisasi, digital, supaya ya keiris apa gimana apa barcode gitu, yang dikembangkan saat ini atau gimana monggo? Dari Lazisnu sendiri memang sudah punya angan-angan, karena saya juga berterima kasih pada tim-tim yang hadir pada malam hari ini, terutama dari IPNU, PPNU, Ansor. Itu awak-awak wong tuwek ku bakal bakal gak ono, sapa sing gantene tetep wong nom. Gitu, sing wong nom. Lah harapan saya Lazisnu itu terutama di Lazisnu itu ada aplikasi yang mana aplikasi itu bisa diakses untuk seluruh desa Kadurejo. Contoh, mungkin dengan adanya inovasi-inovasi dari anak muda, mungkin besok itu ada tim pembuat aplikasi. Nanti mungkin masyarakat bisa berdonasi dalam artian sedekah tanpa juru pungut, atau mesti tetap menggunakan juru pungut tapi generasi Z generasi pemuda ini mungkin bisa mendonasikan melalui aplikasi. Nanti mungkin ini juga pandangan-pandangan yang sangat dibutuhkan pada zaman era yang global seperti ini. Jadi anak muda ini diharapkan terutama di organisasi NU untuk tidak buta dengan teknologi. Mungkin harapan punya program aplikasi yang bisa diakses, baik itu bersedekah melalui aplikasi, mungkin terus bisa mengakses uang pemasukan dan pengeluaran dari koin, sehingga masyarakat biar tambah percaya bahwa koin Lazisnu itu tidak untuk digunakan sebagai simpanan uang saja, tapi ternyata dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat secara umum di Desa Kadurejo. Niku Pak. Nggih. Jadi berharap tetap ada mungkin aplikasi terobosan baru. Oke. Kemudian itu Pak, dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Lazisnu ini, mungkin ada satu kisah inspiratif gitu dari satu masyarakat yang sangat berterima kasih atas adanya Lazisnu ini. Untuk orang yang mendapatkan itu mungkin tidak saya saja, kadang di tengah jalan mungkin tetap pas memang bagian saya di desa Nyuwun Sewu itu juga bagian untuk pembagian sosial, dan Lazisnu pun juga membagikan dengan sosial. Pas di tengah jalan itu banyak orang, Pak matur suwun paringane, padahal aku ngendela sing maringi mboten kula Pak. Sing maringi niku masyarakat dari jenengan piyambak ngoten. Dari jenengan piyambak, uang koin-koin gangsal atus jenengan kempalaken niku nggih kanggene jenengan piyambak. Nek jenengan tak warah ngeten, jenengan badhe sedekah ya tro 2.000 kan mboten mungkin Mbah, tapi nek dikempalaken saged nyedakoi dateng sekadung rejo. Bahkan sampai orang yang ada BMT, Pak matur suwun BMT ne Lazisnu tanpa ada jaminan, tanpa ada BPKB, hanya kepercayaan saja. Ternyata kula niku Pak pas badhe bayar lare sekolah
badhe ten gene apa bank boten gadah jaminan, badhe ten gene koperasi nggih tasih gadah tunggakan. Akhire kok wonten program Lajisnu terkait BMT wau sehingga anak kula saged bayar SPP ten pondok, ten sekolahan, sehingga rasa terima kasihnya orang itu dengan adanya program Lajisnu sangat bagus Pak. Maksudnya apa ya? Sangat Positif ya. positif, sangat mengena pada orang-orang yang tidak mampu terutama. Jadi itu Pak. Sangat merasa terbantu. Sangat merasa terbantu. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak ke depan ya, supaya pengelolaan dana Lajisnu ini, dana zakat, infak atau sedekah, harapan ke depan supaya Lajisnu ini bisa lebih optimal dan lebih berdampak luas. Harapan saya untuk Lajisnu, sementara Lajisnu itu sesuai nama Lembaga Amal Zakat, Infak dan Sedekah, sedekah. Sementara yang dikelola Lajisnu baru sedekah saja, infak dan sedekah. Harapan saya Lajisnu yang ada di Ranting Kadung Rejo itu bisa membawai berkaitan dengan zakat, zakat mal maupun zakat fitrah. Karena apa? Karena di Lajisnu itu ada setiap dukuhan itu ada koordinator Lajisnu masing-masing. Jadi umpama contohnya zakat mal. Zakat mal itu kalau kita tidak membuat sesuatu forum yang dipercaya, masyarakat mungkin kurang paham. Zakat, terutama zakat mal, yang paling berat itu zakat mal, ya. Zakat mal itu paling berat. Mungkin sak ton saiki jadi 5%. Sak ton nek 5% piro, Pak? 5%, 50 kilo. 50 kilo. Kuwi nek sak ton. Nek panenane 50 ton wis piro? 2 kintal apa? 2 kintal setengah. 2 kintal setengah ki duit piro? Makanya perlu, Pak. Makanya harapan saya gini, untuk Lajisnu ini bisa mengemban tidak hanya infak sedekah, tapi bisa mencakup berkaitan dengan zakat mal maupun zakat fitrah, sehingga pentasarufannya itu sesuai dengan aturan yang diajarkan. Jadi sesuai, tidak kok. Makanya untuk mengkriteria orang miskin, fakir, miskin itu kan tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi untuk mengkriteria itu perlu bermusyawarah, sehingga dengan adanya Lajisnu mungkin zakat mal maupun zakat fitrah itu bisa dikoordinasikan dengan Lajisnu. Harapannya seperti itu, dan mungkin saya sampaikan kepada warga yang mendengarkan ini, terutama di Desa Kadung Rejo, ya. Jadi jenengan kalaupun mempunyai koin susuk blonjo gangsal atus 1000, mboten usah jenengan buak, kadang digledak-gledakno. Ada cukup jenengan kumpalaken ten gene kotak, mangke setiap tanggal sakderenge tanggal 15 niku wonten petugas-petugas sing mundut. Jadi harapannya tetap ingin mencakup yang lebih luas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi obrolan kita seputar Lajisnu. Semoga dengan obrolan ini tadi masyarakat kecil yang masih belum sadar bisa tersadarkan, dan semakin banyak lagi sedekah-sedekah yang diberikan kepada kita agar supaya Lajisnu ini bisa berjalan maksimal dan semakin optimal. Itu dulu podcast kali ini dari Pak, saya. Sebelum ditutup, saya tak menyampaikan sedikit berkaitan dengan keuangan. Ya, keuangan Lajisnu itu dari setiap bulan terkumpul itu dulunya itu 50% masuk ke MWC, 50% masuk ke ranting. Terus kemudian ada perubahan lagi bahwa
setiap bulan dari terkumpul uang koin itu yang 25% adalah masuk MWC, yang 75% masuk di ranting. Nah, untuk keuangan itu mungkin kalau dari Jungut itu kan juga mempunyai catatan sendiri, terus dari bendahara juga mempunyai catatan sendiri. Mungkin pada hari ini mergo awak dhewe pengen olah duit akeh sehingga duit kudu dientekno dalam artian bukan untuk menjadikan hura-hura, tapi program-program yang ada seperti yang tadi ada BMT sudah 35 juta. Kemarin juga pada waktu kita ada santunan anak yatim, terus ada lagi pada waktu NU Kadung Rejo bersolawat itu juga ikut sumbangsih pada pada Pendanaan. acara pendanaan itu. Dan kemarin juga ada seperti ini, seperti podcast ini dibiayai bersama antara NU dan Lazisnu. Meskipun dalam kategori uang itu tetap uang NU, tapi ada pengelolaan tersendiri sehingga berjalannya podcast seperti ini juga ada sumbangsih dari Lazisnu. Nah, kemarin juga seperti ada pada waktu program-program yang lain yang berkaitan dengan NU, contohnya ada IPNU, IWPNU membuat acara. Jadi uang dari Lazisnu juga digunakan untuk kegiatan yang ada di Banom-Banom NU. Nah, makanya sekali lagi saya sampaikan lewat forum ini untuk warga Desa Kadungrejo, mungkin saya bacakan untuk juru pungut. Di Krandon itu ada Ibu Siti Komariah, ada Ibu Siti Mubarokah. Di Mandek ada Bapak Sauji, ada Ibu Siti Bunyai Muniroh, ada Pak Priyanto, ada Bapak Kastubi. Di Kadung ada Pak Kuswadi, di Karanglo itu ada Ibu Kunisa, ada Yai Mukti, ada Bu Uswatun Hasanah. Di Mojo itu ada Ibu Darwati, Ibu Faizah, dan Bapak Sajali. Itu juru pungut. Jadi lengkap. Jadi jenengan kalau ada pada waktu sebelum tanggal 15 bulan ada juru pungut seperti itu, jenengan boten usah sungkan, meskipun dari tim Lazisnu itu bukan minta yang banyak. Meskipun jenengan itu yotro 2.000 setiap bulan paringo, mboten napa-napa. Ricik nggih mboten napa-napa. Terus 2.000 mboten usah kata-kata, 2.000 per bulan niku lho. Mboten napa-napa jenengan kempalaken wonten juru pungut yang mana nanti akan bermanfaat untuk masyarakat sedesa Kadungrejo. Terima kasih, Pak. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wallahu yuwaffiquna fima huwa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk, Pak.